Perkenalkan, nama saya Bayu Ardiansyah, NIM 1840 5012, Prodi Akuntansi semester 6 sore. Baiklah, berikut adalah deskripsi kasus MSG Ajinomoto yang menggunakan minyak babi. Pada tanggal 24 Desember 2000, Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober sampai 16 November 2000. Dalam kasus ini, PT Ajinomoto Indonesia menderita kerugian 30 miliar akibat penarikan seluruh produknya di pasar dalam negeri. Hal ini dijelaskan Head of Department General Affairs PT Ajinomoto Indonesia, Bagus Sudarto. Penarikan sekitar 10.000 ton bumbu masak Ajinomoto dipasarkan itu didasarkan dengan statement MUI yang menyatakan Ajinomoto mengandung enzim babi atau bactosoiton yang diekstrak dari daging babi untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstrasi dari daging sapi dengan alasan lebih ekonomis. Nah, kemudian kita masuk pada pemecahan masalah etis untuk kasus Ajinomoto, di mana yang pertama ada menetapkan objektivitas. Nah, objek di sini maksudnya siapa yang menganalisis data. Penganalisis data di sini adalah MUI yang melakukan uji lab bahwasannya Ajinomoto mengandung ekstrak lemak babi. Lalu yang berikutnya, amati situasi, identifikasi permasalahannya. Untuk part ini sudah dijelaskan di awal. Kemudian ketiga, analisis permasalahannya. Di sini saya menggunakan pendekatan Modified 5 Question Approach. Pertama, profitabilitas. Profitabilitas perusahaan Ajinomoto mengalami peningkatan sebelum tahun 2000 karena mengamati bahan produksi dan lemak sapi menjadi lemak babi. Namun, setelah ketahuan menggunakan bactosoiton, perusahaan Ajinomoto Indonesia mengalami kerugian 30 miliar yang berdampak pada saham Ajinomoto turun 30 poin. Kemudian yang kedua ada legalitas. Bahwasannya setelah diberikan label halal oleh MUI dengan periode 2 tahun, legalitas halal Ajinomoto dicabut oleh MUI pada September 2000 yang sebelumnya diberikan label halal pada 1998 30 September. Kemudian yang ketiga ada kejujuran. Perusahaan Ajinomoto sudah sangat melanggar kode etik bisnis karena hanya memikirkan keuntungan belah pihak tanpa memikirkan konsumen. Di mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Perusahaan Ajinomoto jauh dari kejujuran. Kemudian ada dampak pada hak-hak masing-masing pemangku kepentingan dan pada lingkungan secara khusus. Nah, dampak dari kejadian ini pasti ada, seperti para investor atau pemilik saham yang tidak lagi berinvestasi pada perusahaan Ajinomoto Indonesia karena sahamnya yang anjlok. Terlebih lagi, para masyarakat yang hilang percaya pada produk-produk Ajinomoto. Kemudian pada pihak penanggung jawab perusahaan Ajinomoto harus mengeluarkan dana kompensasi kepada pedagang-pedagang eceran sebagai biaya ganti rugi. Terbukti bahwa perusahaan Ajinomoto mengeluarkan dana sebesar 55 miliar. Lalu yang terakhir, demonstrasi kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Hal yang dilakukan perusahaan Ajinomoto sudah diketahui bahwa perusahaan penanggung jawab untuk melakukan penarikan barang atau produk sebanyak puluhan ribu ton dan juga memberikan dana ganti rugi sebesar 55 miliar.
Kemudian juga perusahaan Ajinomoto melakukan uji lab ulang guna mendapatkan label halal dari MUI. Terbukti bahwa label halal perusahaan Ajinomoto keluar pada Februari 2001. Setelah tadi saya jelaskan analisis permasalahannya, kemudian yang berikutnya ada penyebab masalah. Nah, perusahaan Ajinomoto melanggar peraturan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar di mana pengguna minyak babi lebih ekonomis dibandingkan menggunakan minyak sapi. Sehingga dengan mengesampingkan akhlaknya, perusahaan Ajinomoto dengan berani menggunakan bahan baku haram. Sementara itu sudah diberi label halal. Kemudian ada penempatan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan kerangka waktu permasalahan perusahaan Ajinomoto yang menggunakan bak-to-soy-ton atau lemak babi. 30 September 1998, sertifikat halal diberikan oleh Komisi Fatwa MUI. Pada Juli 2000, produsen Ajinomoto mengajukan permohonan sertifikat halal untuk tahun kedua atau pendaftaran ulang. 7 Agustus 2000, LPPOM MUI mulai mempelajari berkas yang ada dan mulai melakukan audit termasuk peninjauan ke pabrik. 9 September 2000, hasil audit LPPOM MUI termasuk temuan adanya bak-to-soy-ton dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI. 13 Oktober 2000, LPPOM MUI menulis surat ke PT Ajinomoto agar mencari alternatif pengganti karena ada kemungkinan bak-to-soy-ton tidak halal. Kemudian ada penjelajahan pilihan. Seperti yang kita ketahui, pihak Ajinomoto dapat menenangkan keresahan dan menenangkan kondisi masyarakat dengan menarik kembali barang produknya. Kemudian juga perusahaan memberikan atau mengeluarkan dana kompensasi sebesar 55 miliar untuk para setiap pedagang eceran. Nah, barang yang ditarik tadi diperjualbelikan ke luar negeri, ke negara yang bisa mengkonsumsi. Setelah itu juga perusahaan Ajinomoto kembali mendapatkan label halal dari MUI setelah melakukan produksi sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya ada solusi terbaik. Solusi terbaiknya sudah dijelaskan sebelumnya, di mana perusahaan Ajinomoto harus menarik barang produknya untuk mengurangi keresahan. Setelah melakukan penarikan barang untuk dapat kembali mengedarkan barang produksinya, produksi Ajinomoto kembali melakukan uji lab oleh BPOM dan MUI guna mendapatkan label halal. Barulah dapat kembali mengedarkan barang produksi yang baru di mana tidak menggunakan bak-to-soy-ton, supaya para investor kembali percaya untuk menanamkan modal atau berinvestasi di perusahaan Ajinomoto Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan dana implementasi. Nah, saya akan memberikan saran di mana seharusnya perusahaan Ajinomoto untuk tidak berbuat atau melanggar kode etik bisnis. Terlebih lagi, menggunakan bahan baku haram di negara yang notabene mayoritas muslim. Kemudian juga pihak penanggung jawab perusahaan harus mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Setelah itu, melakukan penarikan kembali barang dan memberikan ganti rugi kepada pedagang-pedagang eceran. Setelah semua barang ditarik, barulah perusahaan memproduksi kembali dengan aturan-aturan yang ada guna mendapatkan label halal, supaya masyarakat dapat mengkonsumsi lagi barang produksi. Sekian dari pemecahan masalah etika bisnis PT Ajinomoto Indonesia. Apabila ada kata ataupun informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.